Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Ya, melanjutkan bahasan kita kemarin, ya, pembacaan buku remaja antara Hijaz dan Amerika, panduan penyiapan masa balik, tulisan dari Ustadz Budi Azhari LC. Ya, subjudulnya atau mungkin bab ini, ya, ngapunten, yaitu remaja Hijaz. Sekali lagi, Hijaz itu adalah daerah sekitar Arab Saudi. Ya, kita mulai. Kini mari kita lihat data penelitian tentang anak-anak remaja di tanah Hijaz. Di sini disebutkan Mekah dan Madinah. Agar menjadi perbandingan dengan angka penelitian di Amerika tersebut. Selanjutnya kita akan mengetahui hakikat sumber pembahasan tentang ilmu ini. Sebuah penelitian dilakukan oleh Dr. Khalid Ahmad Ashantot, seorang pakar pendidikan. Dia menyebarkan kuesioner kepada 50 keluarga muslim di Mekah dan Madinah. Yang menjadi sampel, ya, adalah keluarga yang para kepala rumah tangganya lulusan universitas dan secara ekonomi termasuk keluarga menengah. Mengapa kriteria keluarga seperti ini yang dipilih? Karena menurut peneliti, keluarga seperti ini biasanya mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Islam dan mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islami. Target penelitian adalah untuk mengetahui tentang anak-anak remaja yang sedang memasuki masa pubertas. Berikut hasil kuesioner tersebut. Ini kami bacakan yang tinggi-tinggi atau tidak detail, ya, biar lebih efektif. Jadi yang pertama, 84% menjawab bahwa anak-anak mereka tidak membangkang terhadap keluarga. 52% menjawab bahwa anak-anak mereka tidak memilih teman yang tidak disukai keluarga. Jadi kalau keluarganya nggak suka, ya tidak dipilih begitu. Kemudian yang ketiga, orang tua ikut campur, ya, 36% orang tua ikut campur secara tidak langsung untuk memilih teman anak-anak mereka. 26% orang tua tidak ikut campur secara tidak langsung untuk memilih teman. 26% orang tua punya perhatian terhadap sebagian anaknya, bukan semua anaknya. 12% orang tua punya perhatian pada sebagian kecil anaknya dalam memilih teman. Kemudian 60%, ya, 60% orang tua menyibukkan waktu anak-anak mereka dengan hal-hal yang manfaat, seperti menghafal Al-Quran, membaca camp, ya, diikutkan camp atau perkemahan musim panas dan lainnya. 60% memandang bahwa usia remaja atau pubertas bukanlah masalah yang mesti terjadi berupa keguncangan dan masalah dan kenakalan, ya, di dalamnya. Mereka juga tidak menyaksikan hal tersebut terjadi pada anak-anak mereka. Ya. Kemudian yang keenam, 90% memandang bahwa usia remaja atau pubertas bukan merupakan penyakit jiwa. 70% memandang bahwa keguncangan dan kenakalan remaja tidak mesti terjadi pada anak-anak remaja. 66% tidak melihat adanya keguncangan pada anak-anak mereka setelah balik. 64% melihat sebagian anak-anak mereka melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh setelah usia balik. Ya. Jadi dari angka-angka di atas menjadi jelas bahwa masyarakat muslim bukanlah masyarakat non-muslim. Jadi beda. Ya, begitu juga remajanya. Remaja atau pemuda muslim mempunyai dunia dan karakternya sendiri, serta solusi yang tidak sama dengan remaja yang lain. Di tengah masyarakat muslim yang sebenarnya belum ideal sama sekali, ya, tetapi tetap berbeda dengan masyarakat lain. Jadi seburuk-buruk masyarakat muslim, insya Allah tetap, ya, kondisinya lebih baik begitu daripada masyarakat non-muslim, ya, yang memang identik dengan pola pikir, ya, hedonis, ya, selalu memikirkan materi atau dunia, tergila-gila dengan keduniaan. Na'udzubillah kalau kita sampai ikut-ikutan. Kemudian lihatlah kembali angka-angka penelitian terhadap keluarga muslim di atas. Ternyata sebagian besar melihat dan merasakan pada anak-anak remaja mereka bahwa masa remaja bukanlah masalah.
Sehingga menjadi jelas bagi kita bahwa ternyata yang disuapkan paksa ke dalam kepala kita sekarang adalah data remaja Amerika dan sejenisnya. Kemudian itu dipaksakan untuk diilmiahkan tanpa melihat perbandingan sebuah masyarakat yang berada di sisi yang lain. Padahal jelas karena kita Muslim, maka seharusnya kita lebih dekat dari berbagai sisi dengan tanah Hijaz, ya, bukan ke Amerika. Seharusnya para ahli mengkaji dua fakta di atas agar setidaknya mempunyai pembanding dalam kajian ilmiahnya. Apalagi kita sebagai Muslim. Ya. Penelitian Dr. Ashanto tersebut dilengkapi dengan pertanyaan kepada para orang tua tentang sarana yang dipakai orang tua untuk menghadapi usia remaja. Jadi ini nanti difokuskan kepada sarana. Hal ini menarik karena ternyata remaja mereka bukanlah remaja dengan kegalauan, kebimbangan, keguncangan, dan kenakalan. Berikut datanya sekaligus berapa banyak orang tua yang menjawabnya. Ini saya sebutkan sarananya saja, ya biar lebih cepat. Di sarana orang tua ini di Hijaz untuk mendidik anaknya dalam rangka menghadapi masa pubertas. Yang pertama, menghafal Al-Quran. 2, keluarga ikut campur tidak langsung padahal memilih teman. 3, mengisi waktu pemuda dengan olahraga khususnya renang. 4, dikirim ke camp-camp Islami. 5, mengisi waktu mereka dengan belajar dan membaca. 6, mengisi waktu mereka dengan ibadah. 7, mengintensifkan pengawasan dan pengarahan orang tua. Ini yang orang tua kadang tidak paham, ya. Jadi hanya diajari, kemudian diberi contoh, tapi ternyata malah tidak diawasi, apalagi diarahkan. Ya, harusnya tetap ada kontrol. Ya, jangan sampai sekedar beri teladan, ya kemudian dilepas, ya tidak seperti itu. Ya, teladan memang pokok dalam hal mendidik, tetapi itu harus diiringi dengan pengawasan dan pengarahan. Bahkan bisa jadi akan bisa jadi ada hukuman begitu. Ya, tentunya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-8, mengirim mereka ke pengajian-pengajian masjid dan ulama. 9, mengisi waktu mereka dengan kegiatan ilmiah, komputer, otomotif, dan lain-lain. Mendorong mereka, yang ke-10, mendorong mereka untuk berpuasa. 11, sikap terbuka orang tua dengan anak dan saling memahami layaknya atau seperti teman. Jadi memang orang tua harusnya seperti itu. Pola komunikasi yang sehat harus terbentuk, harus terjadi antara orang tua dan anak-anak mereka agar anak itu curhatnya kepada orang tua yang memang mereka lebih pengalaman dan pasti punya niat baik untuk mendidik anak-anaknya. Bukannya malah curhat kepada orang lain yang tidak tahu kondisi jiwa anaknya sehingga melakukan atau menyampaikan hal-hal yang ternyata tidak pas begitu. Kemudian yang ke-12, keteladanan yang baik dari orang tua. 13, doa orang tua. Insyaallah ini orang tua tidak akan pernah terlewat, ya insyaallah. Ya, kemudian barangkali orang tua menjawab sangat acak jumlahnya sehingga agak sulit dijadikan acuan. Tetapi yang menarik adalah cara orang tua menyiapkan mereka menghadapi usia remaja. Jadi sarananya tadi. Hingga ketika usia itu hadir, mereka melewatinya tanpa masalah. Jadi anaknya baik, aktif juga, bermasyarakatnya juga baik. Ya, hubungan kepada Allah juga baik. Ya, jadi vertikalnya baik, horizontalnya juga baik, seimbang. Kemudian bacalah kembali cara dan sarana yang dipakai orang tua dalam 13 poin di atas. Islam yang menjadi panduan keluarga-keluarga tersebut. Sekali lagi, karena kita Muslim. Ayat berikut ini pas untuk menutup pembahasan ini. Allah Ta'ala berkalam dalam surat Thaha ayat 123, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat atau tersesat dan tidak akan celaka, sengsara. Jadi sebaliknya,
Mafhum mukhalafahnya atau sebaliknya adalah maka barang siapa yang tidak mengikuti petunjukku, kata Allah, maka ia pasti sesat, ya tersesat dan pasti akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu ya pada sesi kali ini. Jazakumullah, mudah-mudahan ya bisa kita amalkan sebagai panduan untuk mendidik anak-anak kita, bahkan mendidik diri kita sendiri, karena bisa jadi kita ya masih butuh ya pendidikan. Tentunya itu berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tuntunan Islam, begitu dari para yang diambil kesimpulannya dari para ulama-ulama kita. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.